Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, kita sambil santai saja ini ya, sambil kita menunggu untuk proses pemberian makan sore pada induk-induk kita. Nanti sekalian akan kita jawab ya pertanyaan yang sering kali ini masuk ke WA saya dan juga ke inbox ya, yang menanyakan untuk rekan-rekan ini menanyakan mengenai masalah apakah langsung pakan yang digunakan oleh kandang tower di dalam perawatan ya atau pemberian makan pada endok-endoknya. Nah nanti ya untuk kawan-kawan semuanya akan kita jawab, tentunya juga sesuai dengan apa yang kami lakukan. Bahwasanya ya untuk rekan-rekan semuanya, di dalam peternak endok itu memang masalah pakan ya, itu memang sangat terkait sekali dengan yang namanya jumlah biaya. Nah kalau kita peternak endok itu ya, tentunya juga kalau untuk hasil yang kita terima tidak sepadan ya, tentunya juga hal ini akan berpengaruh dengan jumlah biaya yang kita keluarkan. Tidak mungkin ya untuk rekan-rekan semuanya, ketika untuk hasil yang kita terima ini kecil, kita mengeluarkan biaya pakan yang lumayan besar. Tentunya juga hal ini akan mengakibatkan kebangkrutan kita ya. Dan hal inilah yang memang senantiasa kita hindari selaku peternak endok dengan jumlah populasi yang lumayan banyak. Untuk solusi ya kawan-kawan semuanya, agar untuk pakan endok kita itu tidak begitu besar ya, dan juga untuk masalah nutrisinya tetap terjaga, kita menggunakan langsung pakan kolaborasi antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Untuk pakan kami ya, terdiri dari katul halus, jagung giling, dan juga konsentrat petelur. Itu adalah sebagai pakan pokok. Nah untuk pakan tambahnya sudah sering saya sampaikan juga ya, kita menggunakan jenis hijauan sebagai pakan alternatif. Hijauan itu ya kadang kita memberikan daun pepaya, kadang juga daun mengkudu, dan yang pasti kita memberikan azula. Karena kita membudidayakan ya untuk azula ini kita jadikan sebagai pakan alternatif yang mana tujuannya itu adalah untuk menghemat biaya pakan yang kita keluarkan. Nah untuk masalah kolaborasi ini ya rekan-rekan, bahwasanya untuk usaha ternak endok pembibitan ini masalah pakan alternatif itu pun harus kita sesuaikan dengan yang namanya pakan pokok. Dalam artian adalah masalah takarannya. Kita tidak boleh ya memberikan takaran pakan alternatif itu melebihi dari pakan pokok ya. Karena kenapa? Dikarenakan imbasnya nanti yang jelas akan berimbas pada jumlah produksi telur yang dihasilkan oleh endok-endok kita. Nah ini adalah pendapat saya ya, barangkali juga untuk rekan-rekan yang lain ya mempunyai asumsi atau pendapat yang lain itu dipersilahkan. Tapi kalau bagi kami di dalam peternak endok pembibitan itu yang kita cari adalah jumlah produksi telur yang maksimal, yang nanti kedepannya akan berproses menjadi jumlah DOE. Nah manakala untuk proses bertelurnya ini ya agak terhambat, itu pun juga akan mempengaruhi untuk hasil yang kita terima. Makanya untuk langsung pakan ini ya, bagi kami manakala kita memberikan untuk endok kita ini dengan pakan yang bagus, saya yakin untuk jumlah produksi yang dihasilkan oleh endok-endok kita ini akan bisa menjadi maksimal. Nah kalau kaitannya dengan biaya juga ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya memang kalau kita peternak endok itu ya murni menggunakan pakan pokok, dalam artian adalah katul halus, jagung giling, dan juga konsentrat petelur, disitu pun akan mengeluarkan banyak biaya. Makanya kita harus bisa pandai-pandai ya mencari yang namanya pakan alternatif, yang mana pakan tersebut mempunyai kandungan nutrisi yang bagus dan juga mempunyai imbas yang positif terhadap masalah imunitas dan juga pertumbuhan dari endok-endok kita itu. Nah kalau kami memang membudidayakan ya untuk azula ini, tadi pun sudah saya sampaikan, tujuannya adalah untuk menghemat biaya pakan dan kita jadikan sebagai pakan alternatif. Satu hal lagi ya yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk masalah pakan ini ya, yang namanya hewan atau endok dikasih pakan jenis apapun, apabila dia dalam kondisi yang kelaparan ya, tentunya juga dia akan mau. Tapi yang jelas kita memperhitungkan ya untuk masalah imbas yang akan kita dapatkan apabila kita seenaknya ya memberi pakan yang tentu juga belum mesti ada khasiat atau imbas yang positif terhadap tubuh dari endok tersebut.
Makanya silakan saja ya rekan-rekan semuanya itu bisa memilah-milah ini mana-mana pakan yang memang betul-betul ada fungsinya dan mana yang pakan tersebut tidak ada faedahnya ya dalam kita beternak endok, terkhusus endok pembibitan ini. Yang perlu diingat ya, bahwasanya endok pembibitan itu yang kita cari adalah masalah produksi telur dan juga DOE. Dan ini ya sekalian juga saya sampaikan yang perlu dicatat oleh rekan-rekan semuanya, bahwasanya selaku peternak endok kita harus mempunyai takaran yang jelas, dalam artian takaran pakan yang kita berikan pada endok-endok kita ini. Dikarenakan kenapa ya kawan-kawan, kita tahu juga yang namanya hewan ya, dikasih pakan berapapun tentunya juga dia akan habis. Makanya kalau endok ini ya kita memberikan pakan banyak ya, banyak sekali, apalagi dalam artian pakan tersebut pakan pokok, tentunya masalah biaya yang kita keluarkan pun akan begitu tinggi. Dan hal ini tentunya kalau tidak bisa diimbangi ya dengan jumlah penghasilan yang kita terima, maka disitulah akan terjadi yang namanya kerugian. Makanya untuk rekan-rekan semuanya ya harus mempunyai takaran yang jelas, dan takaran tersebut silakan diimbangkan dengan imbas yang dirasakan oleh endok-endok kita. Barangkali untuk imbasnya ya, kalau kita memberikan takaran-takaran itu dalam jumlah yang minimal, mungkin saja imbasnya kurang bagus. Alangkah lebih baiknya ya kita memberikan takaran yang agak maksimal. Dalam artian bisa kita naikkan untuk takaran pakannya, sehingga untuk endok-endok kita ini dalam produk telur ya bisa maksimal dan juga mempunyai imunitas yang bagus. Dan ini ya sekalian saya tegaskan untuk rekan-rekan semuanya ini, hilangkanlah kita ini mempunyai prinsip dengan pakan yang murah meriah tapi berharap hasil yang melimpah. Namanya usaha ya kawan-kawan semuanya, tentunya untuk masalah modal yang kita keluarkan pun harus seimbang dengan yang namanya penghasilan yang kita terima. Tapi tidaklah ya kalau kita hanya bermodalkan ala kadarnya tapi mengharapkan hasil yang luar biasa, itu pun juga saya kira tidak masuk akal. Ya mungkin ya dalam beternak endok itu masalah penghasilannya itu ada ya kawan-kawan, tapi untuk masalah nominalnya yang kita terima pun sesuai dengan jumlah populasi yang kita kelola. Kalau populasinya itu banyak ya, tentu juga hasil yang kita terima akan menjadi lebih besar ya. Itu tergantung dari bagaimana cara kita mengelola usaha ternak endok itu. Nah itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit penjelasan dari kami ini mengenai masalah langsung pakan yang kita gunakan di dalam beternak endok sistem pembibitan ini. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Tetap semangat di dalam beternak endok. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.